bingung. Jadi agak agak bingung gitu mau bahasnya gimana gitu, terutama bab bab 5 bingung gitu. Cuma ya udah kita, ini kebetulan gue menemukan soal-soal tapi cuma 3 soal, cuma banyak anaknya sih. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah, Oke. Iya, jadi kan kemarin kan kita belum sempat bahas non-informatif prior. Ya, gitu. Jadi di sini aku udah ada beberapa soal sih. Sebenarnya 3 aja, cuma emang anaknya banyak. Anaknya ada 2, nih anaknya ada 4. Nah, ini soal kemarin. Ini soal yang tugas mandiri gitu. Nah, jujur bingung karena kan ada uji hipotesisnya gitu ya. Terus nyari soal yang kira-kira ada uji hipotesis yang kalau misalkan dia 2 arah, terus ada yang satu arah nih. Kebetulan tugas mandiri kemarin kan yang C tuh, itu kan hipotesisnya satu arah. Sorry, maksudku tuh apa namanya? Bukan, iya benar, 2 arah gitu ya. Dua satu arah gitu maksudnya. Nah, di sini yang hipotesis sama dengan, sama hipotesis yang dia ada tidak sama dengannya gitu. Jadi itu aja ya, teman-teman ya. Jadi bantu teman-teman ya, soalnya ini aku agak lupa juga. Jadi bahaya soalnya kemarin yang lain oleh saya bantu saja. Oke, mungkin di sini kita coba nomor 3 gitu ya. Nomor 3 di sini maksudnya soal pertama gitu ya maksudnya. Nah, kan kita belajar Jeffreys prior ya kan, kemarin kita tuh kan bab 3 tuh kan ada conjugate prior tuh. Ada conjugate prior. Di mana nanti priornya itu dia ada informasinya gitu. Jadi eh, apakah priornya dia menyebar apa dan sebagainya gitu. Tapi di sini misalkan ada dia priornya itu tidak diketahui gitu. Nggak diketahui priornya. Kalau misalnya priornya nggak diketahui gitu misalkan, kita bisa pakai alternatif gitu ya, non informatif prior. Nah, ada banyak tuh non informatif prior sebenarnya. Kalau misalkan kalian buka textbook Bostad atau buku-buku bias yang lainnya, itu banyak tuh non informatif prior. Tapi yang ada Laplace ya, Laplace terus ada Jeffreys prior. Biasanya kalau misalkan Laplace prior itu kita lebih ke arah si komputasionalnya gitu nanti. Kalau misalkan Jeffreys prior bisa kita lakukan secara analitik gitu, misalkan lewat si informasi Fisher gitu. Jadi mungkin di sini kita coba aja yang nomor 3 ya teman-teman. Di sini kita coba. Nah, sekarang kita kalau misalkan lihat soal itu kita harus tahu dulu ya kira-kira di informasi itu ada apa aja sih gitu kan. Nah, katanya di sini ada sebuah buah acak gitu ya yang menyebar identik dan bebas. Dia menyebar beta beta 2 koma teta gitu ya teman-teman. Dengan dia katanya tatanya adalah sebuah bilangan positif. Bisa dari nol lah gitu maksudnya. Terus tentukan Jeffreys prior bagi tetanya gitu. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan mau menentukan posterior, kita harus tahu dulu si priornya gitu. Tapi di sini ketika misalkan ditanya gimana sih posteriornya gitu kan. Terus tapi priornya gak ada gitu. Ya udah sekarang kita butuh priornya. Berarti di sini kita pakai non informatif prior. Tidak diketahui si priornya gitu. Di sini kita pakai Jeffreys prior aja gitu. Jeffreys prior itu kayak gimana sih gitu kan. Jeffreys prior bagi theta misalkan. Nah, Jeffreys prior itu biasanya dinotasikan kalau misalkan kalian lihat di anjir 16 orang PPT. doang yang join. Nah, terus bisa di apa namanya? Lihat ya. Itu adalah rumusnya di fresh prior tuh pi theta gitu ya. Jadi kita misalkan pi theta itu adalah di fresh priornya gitu. Dia proporsional terhadap akar dari si informasi visornya gitu.
Nah, informasi visor itu apa sih gitu kan? Nah, informasi visor itu adalah informasi visor dari theta gitu ya. Adalah negatif nilai harapan dari gitu ya. Turunan kedua gitu ya. Turunan kedua dari si log. Log apa nih gitu? Log dari si likelihoodnya gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, berarti sekarang kalau misalnya kita mau menentukan Jeffreys prior bagi theta gitu ya, misalkan. Ya udah berarti kita sekarang harus tahu dulu nih si likelihoodnya gitu kan. Likelihoodnya tuh berapa? Apa likelihood itu seperti apa gitu kan. Ya udah berarti sekarang kita buat likelihoodnya ya teman-teman. Theta gitu kan. Gitu. Nah, katanya apa nih? Katanya dia X-nya itu menyebar beta 2, theta. Nah, berarti kalau misalnya X-nya menyebar beta, berarti teman-teman tahu kan kalau misalkan kok iya ya tiba-tiba X, sorry, maaf belakangnya Y soalnya. Nah, jangan blunder ya guys. Nah, ini blunder nih kayak gua nih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di soalnya X tiba-tiba kita tulisnya Y, nah itu pasti kalau sama Pak Kusman pasti poinnya pasti nggak maksimal, jangan sampai blunder. Gitu. Nah, akhirnya kita harus tahu dulu FKP dari beta gitu kan. Nah, kalian tahu kan FKP dari beta itu kayak gimana? Ini aku juga lupa lagi. Oh ya, gamma alfa plus beta gitu ya, dibagi sama gamma dari alfanya dikalikan gamma dari betanya. Ini kan notasi gamma ya teman-teman ya. Habis itu berarti dikalikan X pangkat alfa min satu dikalikan satu min X. Terus sekarang pangkat beta min satu. Kayak gini. Berarti sekarang kita bisa tulis ya teman-teman di sini ya. Berarti kan di sini jadi gamma dari alfa plus beta. Nah, kita nggak usah tulis notasi alfa plus betanya aja, langsung aja ke ininya gitu ya. Berarti di sini alfanya 2, terus betanya adalah si tetanya, ya kan ya? Di sini adalah sebagai alfa, tetanya di sini sebagai beta. Maka di sini kita tulis 2 plus beta, gitu kan? Bagi dengan gamma dari 2, nah, terus dikali dengan gamma dari si tetanya. Lalu sekarang kita tulis X pangkat alfa min satu, alfanya 2 dikurangi satu, berarti pangkat satu, jadi tetap X ya. Terus dikalikan satu min X, betanya adalah theta min satu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini tinggal kita sederhanain aja. Kita sederhanain. Nah, jangan lupa kalau misalkan notasi si gamma ini ya, misalkan ada gamma dari suatu alfa gitu ya, bebas ini konstan atau aja, maka dia sama dengan alfa min satu gitu kan ya. Kita tahu ya teman-teman juga ya gitu. Nah, berarti di sini kita harus ubah ke bentuk ini ya, biar gampang. Berarti jadi theta plus 2 kurangi satu gitu kan. Jadi theta plus satu ya, dibagi dengan berarti yang dua ini adalah 2 dikurangi satu gitu ya. Satu faktorial oleh satu gitu. Nah, ini berarti jadi theta min satu faktorial dikalikan X satu min X pangkat theta min satu. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah kita rapiin lagi aja gitu kan. Sampai dia benar-benar sederhana gitu. Apa sih yang kita rapiin gitu kan. Nah, di sini kan kita bisa ini ya, bisa apa sih namanya? Kita sederhanain gitu ya. Kita sederhanain dia jadi theta plus satu dikalikan theta gitu kan. Terus dikalikan theta min satu faktorial gitu kan ya. Gitu. Dibagi dengan, di sini dia ada theta min satu faktorial teman-teman gitu kan. Nah, berarti di sini kita bisa coret nih. Nah, gitu. Ini X kan satu min X pangkat theta min satu gitu. Oke, berarti sekarang kita punya FKP-nya adalah theta. Theta plus satu X dikalikan satu min X, theta min satu. Nah, kayak gini ya. Nah, ternyata tetanya adalah sebuah bilangan positif. Oke, gitu. Sekarang kita udah mendapatkan si FKP-nya, likelihood-nya gitu. Apa? Nah, sekarang apa selanjutnya yang kita lakukan ketika kita sudah menemukan si likelihood-nya gitu. Oke, sekarang kita harus logkan dia gitu ya. Transformasi ke logaritma gitu. Berarti sekarang kita coba yuk log dari si likelihood-nya gitu. Log likelihood ya teman-teman ya. Nah, kalian kan tahu ya kalau misalkan ada log gitu ya. Log AB, maka dia artinya adalah log
A ditambah log B gitu kan. Terus kalau kalian punya log A dibagi B gitu kan, itu sama aja dengan log A dikurangkan dengan log B gitu. Terus kalian misalkan punya lagi nih, aku tutup ya, sorry. Kalian misalkan punya lagi log apa ya, pangkat X lah gitu. Maka di sini adalah sama dengan X-nya gitu. Nah kayak gitu teman-teman, berarti sekarang kita tinggal log aja ya gitu. Nah, di sini kan kalian lihat nih, ini kan ada sebenarnya kan kalau kita kali-kalikan di sini gitu ya. Ini kan ada sekatnya nih, ada sekat-sekat perkalian. Nah, kayak gini, dikalikan. Maka nanti kita bisa ubah dia kalau log dalam bentuk pertambahan gitu ya, penjumlahan ya. Maka di sini jadi log theta. Nah, sekarang ini sekat yang ini kan tadi jadi plus ya, plus log theta plus 1 gitu ya, ditambah log X. Nah, sekarang ditambah log si ini nih, log si ini nih teman-teman nih. Nah, berarti log ini adalah, nah jangan lupa juga nih teman-teman nih, kalau misalnya kita punya log A pangkat B gitu ya, maka sama aja kayak B log A gitu. Maka si pangkatnya tadi dia pindah ke depan, dikalikan gitu ya. Maka di sini aku terusin aja di cukup ya. Jadi kita cukup-cukupin aja ya teman-teman ya. Di sini berarti jadi theta min 1 log 1 min X gitu. Oke, sekarang kita udah punya nih teman-teman. Lognya, log dari si likelihood-nya. Berarti sekarang langkah selanjutnya adalah kita turunin dulu nih, kan di sini kan dia mintanya turunan kedua gitu kan ya. Dua kali diturunkan. Tapi di sini supaya kita mendapatkan turunan kedua, maka kita harus turunin dulu dia sekali gitu kan. Maka di sini kita turunkan dulu dia sekali gitu kan. Oh ya, kalau misalnya hitungannya ada yang salah, langsung langsung bantah aja ya teman-teman ya, langsung langsung pernik aja gitu. Nah, kayak gini. Terus kita turunkan. Sekarang ini log theta. Nah, tapi jangan lupa teman-teman ya, dia turunkannya itu terhadap theta gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba pas kalian turunin terhadap x itu kan, jadi kan salah ya gitu. Nah, jadi terhadap tetanya gitu, terhadap si parameternya gitu. Nanti sekarang kita turunin yuk log theta, berarti kan dia adalah 1/theta gitu. Terus sekarang ini theta plus 1 maka jadi 1/theta plus 1 gitu kan ya. Terus sekarang ini log x. Nah, log x itu kan berarti kan di sini kan minta turunan terhadap theta. Cuma di sini dia x itu pasti dipandangnya sebagai konstanta, maka dia jadi 0 kan di sini ya. Jadi 0 gitu. Terus sekarang kita turunin lagi sih ini. Theta min 1 kali log 1 min X gitu. Nah sebenarnya ini itu kalau misalnya kita pecah, dia kan jadi theta log 1 min X gitu kan. Dikurangi log 1 min X gitu kan teman-teman. Nah jadi nantinya pas kita turunkan, yang ini log 1 min X itu bakal jadi 0. Nah berarti yang akan kita turunkan tuh yang ininya nih. Theta dikalikan log 1 min X. Kalau misalkan diturunkan terhadap theta, berarti dia jadi log 1 min X gitu. Nah, kayak gini ya, guys, gitu. Terus berarti sekarang kita turunin lagi nih. Turunin lagi sekali lagi gitu. Turunin lagi, berarti jadi turunan keduanya. Nah, kalau kayak gini, berarti nanti kita turunin lagi nih sekarang. Nah, pertama kita turunin ini, teman-teman nih. Kita turunin 1/theta. Nah, sekarang kan 1/theta itu kan bisa kita tulis dia theta min 1 gitu kan. Maka jadi turunannya adalah jadi min theta pangkat min 2 gitu. Ini juga sama. Jadi apa? Theta plus 1 pangkat min 1 gitu kan ya. Nah, jadi kalian bisa turunin dia berarti jadi min gitu ya. Theta plus 1 min 2 gitu. Nah, sekarang turunkan si log 1 min X. Nah, di sini karena dia terhadap theta lagi diturunkan, maka dia kan 1 min X kan dipandang sebagai sebuah konstanta. Maka turunannya adalah 0 gitu. Maka di sini dia 0. Nah, berarti kalau ada kayak gini, kalian tinggal ngapain? Sederhanain lagi aja gitu kan ya. Maka di sini aku punya, karena sini sama-sama minus ya, jadi kita keluarin aja minusnya. 1/theta kuadrat gitu ya. Ditambah 1/theta plus 1 pangkat 2. Gitu. Berarti ini guys ya, si
Jeffreys Pryor-nya, Jeffreys Pryor-nya. Enggak belum. Ini baru ini ya guys ya. Nah itu kan hampir aja blunder lagi. Nah gitu. Jadi kita udah ketemu sih turunan kedua dari loop. Tapi sekarang langkah selanjutnya kita harus tahu negatif nilai harapannya nih teman-teman. Kita harus tahu dulu nih si informasi visornya nih. Informasi visornya adalah negatif gitu ya. Nilai harapan dari si ini kan. Local likelihood-nya kan. Ya, negatif terus satu per satu kuadrat ditambah satu per theta plus satu kuadrat gitu ya teman-teman. Nah di sini kan berarti ada minus ya, kita bisa keluarin minusnya nih teman-teman, berarti jadi plus nantinya gitu. Kalau jadi plus berarti nantinya adalah jadi nilai harapan dari si ya ininya gitu kan ya, satu plus theta, satu per theta kuadrat ditambah satu per theta plus satu kuadrat. Nah jangan lupa teman-teman ya, kalau misalkan di sini nilai harapan yang dimaksud itu adalah nilai harapan dari si dia ketemu ketika ada nilai harapan X-nya gitu. Tapi karena di sini dia udah theta semuanya, dianggapnya sebagai konstanta dalam hal si nilai harapannya, maka di sini nilai harapan dari si satu per theta kuadrat plus satu per theta plus satu kuadrat adalah sama dengan ya si itunya lagi gitu ya. Si satu per theta kuadrat plus satu per theta plus satu kuadratnya lagi gitu. Kecuali nanti di sini ada X-nya nih teman-teman. Kan di sini ada X gitu misalkan, maka kita harus nyari dulu nih si X-nya tuh apa gitu. X kan berarti adalah si nilai harapan dari si beta ini gitu. Tapi karena di sini dia theta gitu kan, sedangkan eh, dipandang sebagai konstanta tadi, otomatis kita pandang dia sebagai konstanta dan menjadi inilah si informasi Fishernya gitu. Ini adalah informasi Fishernya. Berarti sekarang kita yang mau tahu tuh adalah si Jeffreys Pryor-nya nih. Nah, sekarang kita tahu Jeffreys Pryor-nya adalah ini ya, proporsional dari si akar Fishernya. Nah, informasi Fishernya apa ini? Maka di sini adalah satu per kuadrat ditambah satu per theta plus satu kuadrat. Nah, berarti inilah nantinya sebagai si Jeffreys Pryor-nya gitu. Nah, itulah kita udah ketemu Jeffreys Pryor-nya teman-teman. Itu deh Jeffreys Pryor-nya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau mungkin di sini ada salah hitung ya, teman-teman? Takutnya. Kalau kita blunder. Oke, sepertinya nggak ada yang mau nanya ya, kayaknya. Udah pada, Cukup. iya tadi ada yang mau ngomong siapa? Mau nanya aku. Iya. Berarti itu kalau udah ketemu kayak gitu harus ditentuin lagi nggak sebarannya apa atau enggak? Soalnya kalau yang contohnya Pak Kusman apa siapa gitu ya, ada nentuin lagi sebaran beta atau apanya gitu setelah Oh ketemu. iya, iya. Heeh. Iya, bisa, bisa kok. Jadi kita bisa nentuin lagi dia sebarannya gitu. Cuma kalau misalkan kita cari sebarannya ini, dia tidak menunjukkan FKP apapun. Nah, misalkan di sini aku mau coba, bentar. Aku ke slide yang baru ya teman-teman. Wait, udah banyak amat. Nah, iya benar. Jadi kalau misalkan Jeffrey Spire-nya, supaya dia gampang, dia bisa ditentuin tuh si sebarannya tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya ditentuin sebarannya, lalu nanti kalian bisa gampang nemuin si posteriornya gitu. Kayak contohnya di PPT Pak Kusman tuh yang binomial, lupa di apa. Nah, itu emang default banget tuh si Jeffrey Spire-nya, si beta setengah-setengah kalau nggak salah. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian lihat, itu tuh sebenarnya adalah bisa kalian tulis sebagai, bentar, ini ya, gitu ya, pangkat setengah gitu. Atau enggak nih, di sini aku mau coba lagi, misalkan di gini ya, gitu kan, di theta plus satu kuadrat gitu. Terus ini di sini adalah kita kalikan ke sini ya, jadi theta kuadrat plus
2 theta plus satu gitu kan, ditambah sama theta kuadrat gitu. Nah, di sini yang susahnya adalah karena kita nggak tahu dia mau ikuti sebaran apa gitu. Nah, gitu. Struggle-nya di sini sih. Jadi, andaikan tetanya adalah sebuah ubah acak gitu ya misalkan ya. Ubah acak gitu kan. Kalau contoh di PPT Pakusman kan dia em, menyerupai beta ya, kalau nggak salah ya beta ya. Beta karena dia bentuknya adalah difference prior yang kayak gini. Nah, di sini ada konstanta-konstantanya lah, gitu kan ya, Kak, dan sebagainya. Kalau udah kayak gini, berarti kita udah bisa menyimpulkan dia beta gitu. Walaupun di sebelah kirinya itu nggak ada konstanta gamma dan sebagainya gitu. Karena yang kita lihat adalah si parameternya sebenarnya gitu. Si, sorry, si perubahan acaknya gitu. Sedangkan yang ini kan udah konstantanya gitu. Tapi di sini kita nggak kayak susah gitu melihat dia menyebar apa sih gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita udah ngelihat dia udah susah nih sebarannya apa, ya udah lanjut aja ke perhitungan si posteriornya gitu di secara analitik integral gitu-gitu masih gitu. Cuma emang susah aja kayak kayak struggle lah intinya. Tergantung integralnya sama tergantung likelihoodnya gimana juga sih gitu. Aman Ria? Oke, makasih John. Oke. Nah kayak gitu teman-teman. Ini BTW ini tuh soal tugas mandiri satu. Eh, iya benar. Tugas mandiri satu bias yang tahun lalu gitu. Kalau yang kita kan dia gamma dua tanda nggak salah. Kalau tahun lalu tuh dia beta dua data. Jadi intinya Pak Kusman yang buat soalnya. Pokoknya kalau di freestyle itu nggak ada sebarannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba yang B. Tuliskan jawaban Anda pada poin A di atas tentukan penduga bias bagi theta gitu. Nah, kita kan tahu ya teman-teman ya kalau misalkan penduga bias bagi theta gitu kan ya. Penduga bias bagi theta itu adalah nilai harapan dari si posteriornya gitu kan. Nilai harapan dari si posteriornya. Kok iya sih? X, sorry. Gitu. Nah, itu kan. Ini kita mau cari nih, apa sih gitu kan, teman-teman gitu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari dulu posteriornya gitu kan. Cari dulu nih posteriornya. Cari dulu posteriornya, alias si G, theta, bersyarat X-nya gitu. Nah, posteriornya. Oke, sekarang kita coba ya cari posteriornya ya, yang susah itu ya. Oke, posterior itu apa, teman-teman? Proporsional dari si priornya. Kalau di sini kita pakai Jeffreys prior, ya udah kita pakai notasi Jeffreys prior ya, teman-teman ya. Dikalikan sama si likelihood-nya gitu kan. Likelihood-nya di sini adalah x, sorry, gitu kan ya. Terus sekarang kita tulis nih si Jeffreys prior tadi tuh yang susah tuh. Nah ini oke, di sini kita tulis aja teman-teman, hilang saja ini wajar ditambah satu per apa ya, satu ini ya, salah, theta plus satu kuadrat gitu kan, pangkat setengah. Nah terus tadi apa sih ininya, apa, hmm, likelihoodnya gitu kan. Nah, karena di sini dia proporsional ya teman-teman ya. Ya udah berarti kita tulis aja tetanya gitu ya. Tetanya tadi adalah X ya. Aku lupa deh. Pangkat satu nggak masalah. Iya benar. X pangkat satu. Oke. X pangkat satu dikalikan satu min X pangkat dua. Dua, 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 dua. Oh, dua sih. Pangkat theta min satu ya. Nah gini. Karena kan tadi kan dia menyebar beta dua ini ya. X-nya menyebar beta dua koma theta gitu. Nah kayak gini guys. Nah ada yang bisa nebak jadi menyebar apa? Ya.
Gak bisa ditebak sih ini menyebar apa ya. Gak bisa guys, ini nggak bisa kita tebak nih dia menyebar apa. Karena di sini dia X-nya udah nggak ada, maka kita tulis satu min X itu kan ya. Nah di sini kan X-nya kan dia udah given ya guys ya. Jadi aku baca itu terdapat apa aja, maka di sini bisa kita keluarin. Dia nggak dihitung ya karena dia nggak konstanta, maka di sini carinya ada katanya aja gitu kan. Jadi kayak gini gitu. Nah sebenarnya ini dia bisa aja menyebar binom ya. Sebenarnya bisa aja binom gitu. Cuma masalahnya adalah ada ini si prior jelek ini gitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya nggak bisa kita tentuin gitu. Apa namanya? Bisa misalkan pakai integral gitu ya. Pakai versi yang bukan proporsional, pakai yang integral gitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Cuma eh, susah sih. Dia nggak closed form nantinya. Ini dia nggak bakal closed form gitu. Biasanya kita pakai, bisa dia pakai Monte Carlo gitu. Monte Carlo bisa dan sebagainya gitu. Karena di sini udah kelihatan aja sih ya, udah ada pangkat setengah dan dia prior ini udah kita udah susah banget nyari sebenarnya ini apa gitu. Jadi pakai Monte Carlo. Oleh karena itu nanti penduga biasnya adalah ya ini ya guys ya. Karena di sini apa namanya tetanya di sini adalah bilangan positif, gitu kan? Maka di sini batas tetanya adalah karena di sini nilai harapan adalah 0 sampai lah hingga gitu ya. Kata dikalikan sama i posterior gitu kan. Hmm. Berarti kayak gini kan si nilai apa harapan balasnya. Maka kalian kalau misalnya udah nggak ketemu nih si posterior kayak gimana, ayo kalian terus aja rumusnya gitu kan kayak gini. Maka nanti si posteriornya adalah apa namanya? Kalian tulis aja untuk kita plus satu per plus satu kuadrat pangkat setengah gitu kan. Terus nanti di sini ada X, terus satu min X, beta min satu gitu. Terus nanti jangan lupa kalian di sini per si, apa namanya marginalnya ya, marginalnya apa gitu. Terus dia dia tetanya. Nah kayak gini aja berarti. Jadi penunggu bahasa kayak gini. Bisa pakai metode numerik dihitung deh, atau enggak pakai apa dan sebagainya komputasi. Ini udah susah banget gitu ya. Nah marginal itu kan berarti adalah si si ininya guys ya, si integral dari si ini nih, si kotak ini nih. Karena panjang jadi aku tulis marginal aja teman-teman. Hmm, gitu. Kan secara lengkap itu kan posterior itu kan gini ya, secara lengkapnya. Secara lengkapnya itu adalah si prior dikalikan likelihood gitu kan, per gitu kan. Nah kalau misalkan dia posteriornya adalah continue, misalkan aku baca continue, berarti ini kan integral ya. Integral prior dikali si likelihoodnya gitu. Maka di sini adalah prior kali likelihoodnya gitu ya. Tapi aku lupa ada konstantasi itu ya, gamma-gamma itu ya. Jadi di sini kalikan si konstan tadi kan si beta itu ya. Si beta, alfa, koma, beta. Nah, gitu. Jadi kalian marginalnya adalah si integral dari ini. Gitu. Tulis aja lengkap guys. Ini susah banget soalnya kalau dicoba pakai manual. Nggak akan ketemu. Gitu. Jadi inilah penduga biasnya. Nah, penduga biasnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya harusnya. Jadi seperti itu ya gambaran soal dari yang dibuat oleh Pak Kusman. Ini memang sulit soalnya. Contohnya kayak ini. Gitu ya. Terus sekarang kita lanjut aja ke nomor 4. Oh, kita lanjut nomor 4. Sini, apa bakal nomor 2? Sama sih. Oke, ini apa? Soal tugas mandiri gitu. Karena di sini representatif kan C sama D-nya gitu kan ada uji hipotesisnya gitu. Nah, di sini enak nih guys sebenarnya nomor 4 tuh soalnya. Di sini katanya pada suatu survei
dipilih secara acak mahasiswa sebanyak N100 katanya. Tuh, N100, mereka kemudian ditanya apakah setuju ataukah tidak setuju gitu, terhadap kebijakan baru di kampusnya. Misalkan Pubacak Y adalah jumlah mahasiswa yang menjawab setuju. Nah, di sini sebenarnya udah clue banget nih teman-teman ya. Clue-nya apa sih maksudnya gitu kan? Di sini katanya jawabannya adalah setuju ataukah tidak setuju. Gitu. Kalau kita udah ketemu kayak gini, setuju atau tidak setuju, pasti nanti si perubahannya itu antara dua, gitu kan? Apakah dia Bernoulli, apakah dia binomial, gitu. Tapi ternyata ada N nih 100 di sini, gitu kan? N 100 di sini dan katanya si Y-nya adalah jumlah mahasiswanya. Nah, berarti otomatis dia pasti akan menyebar binom ya teman-teman ya, si Y-nya gitu. Sepertinya misalkan petanya adalah peluang seorang mahasiswa menjawab setuju gitu. Menjawab setuju gitu. Berarti otomatis ini kita bakal ketemu nih bahwa si ini itu akan menyebar binom gitu. Dengan n 100 dan tetanya gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kita langsung aja ke soalnya. Apabila digunakan sebaran prior, bagi tetanya adalah beta 3,6, tentukan sebaran posteriornya gitu bagi si apa nih bagi siapa sih? Bagi si teta gitu. Oke, mungkin di sini aku sekarang bakal dari general dulu ya, dari general ke nantinya tinggal masukin angkanya gitu. Nah, kita tahu kan kalau misalkan ada yang namanya conjugate prior. Nah, ini enaknya soalnya teman-teman conjugate prior gitu ya. Conjugate prior binom beta. Maksudnya apa sih gitu? Maksudnya adalah ketika nantinya Y-nya adalah menyebar binom gitu dan si priornya gitu kan, menyebar beta gitu. Maka pasti posteriornya itu akan mengikuti sebaran si priornya gitu. Yaitu menyebar beta juga. Tapi dengan parameternya sudah berbeda gitu kan. Kayak gitu artinya conjugate prior teman-teman ya. Conjugate prior binom beta. Nah, sekarang misalkan kita mempunyai sebuah Y menyebar binom, gitu misalkan. Binom N, eta misalkan. Nah, di sini kita tahu bahwa peluang si likelihood binomnya berarti kan adalah kombinasi dari N gitu kan. Terus kalikan si tetanya ini proporsi pangkat Y. Terus dikalikan satu min teta pangkat N min Y gitu. Terus sekarang ini priornya nih teman-teman. Priornya katanya beta juga kan. Otomatis pasti nanti conjugate prior tuh. Si posteriornya akan menyebar beta juga. Nah, tapi di sini sekarang maka prior, sini aku tulis prior ya. Priornya adalah beta dia. Kalau beta kan berarti dia adalah mungkin ya. Misalkan dia menyebar beta alfa koma beta gitu ya. Maka di sini adalah alfa plus beta dibagi ini ya. Nah, nah di sini adalah dia Pubaca ke teta, maka di sini juga akan teta gitu ya. Alfa min satu terus satu min teta, beta min satu. Nah, jangan lupa kita pakai proporsional teman-teman. Maka di sini posteriornya adalah, nah posterior itu ini kan ya, adalah sebaran bagi datanya ketika sudah diberi si datanya, si Y-nya gitu kan. Ketika sudah diupdate gitu. Dia proporsional terhadap si prior-nya dikalikan dengan si likelihood-nya. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan udah ngeliat kayak gini nih, udah proporsional, maka teman-teman bakal fokusnya ke parameternya aja, gitu kan. Yang data ini, ubah acaknya gitu kan ya, si data ini. Gitu. Oke, berarti sekarang dia datanya apa? Ini kita lihat sebagai, kita pandang sebagai konstanta nih. Bakal kita nggak masukin, maka yang kita masukin adalah ini. Theta alpha min satu, satu min theta, pangkat beta min satu. Terus sekarang apa nih? Oke, sekarang si likelihood-nya nih. Oh, ada ini teman-teman. Oke, theta pangkat Y, satu min theta, N min Y.
Yang kombinasi nggak usah dipakai karena dia tidak memuat di petanya. Gitu. Nah sekarang barulah kita bisa kelompokin teman-teman. Di sini data sama theta, satu min satu sama satu min theta, gitu kan. Maka di sini theta pangkat, gitu kan. Pangkat alfa plus y min satu dikalikan satu min theta, gitu kan. Satu min theta, terus di sini ada beta plus n plus n ya, min y min satu. Maka di sini kita lihat ya, dia posteriornya tuh Fibonacci terhadap apa? Theta kan? Nah, terus sini theta juga, sama satu min theta. Maka dia menyebar beta juga kan, gitu. Tapi kan karena beta itu adalah alfa min satu dan beta min satu, maka nanti parameter barunya adalah si ini. Kebetulan dia jadi kasih min satunya teman-teman, gitu kan? Maka otomatis si ini akan menyebar beta alfa plus y, koma beta plus n min y, gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin teman-teman. Nah, tentukan sebaran posterior bagi theta, gitu. Sekarang kita punya bahwa si alfanya adalah 6. Alfa 3, sorry. Alfa prior 3, terus betanya adalah 6. Terus kita punya apa lagi? Oh ini, kemudian berdasarkan data yang diperoleh oleh pada survei tersebut, ternyata ada 85 orang mahasiswa yang menjawab setuju katanya. Oke, berarti di sini ini adalah 85. Gitu. Oke, berarti di sini kita tulis ya teman-teman ya. Posteriornya dia akan menyebar beta dengan alfanya adalah 3 plus 85, koma betanya adalah 6, ditambah n, n-nya berapa? N-nya tadi ada 100 ya, kalau dikawan ya. Ada 100 dikurangi dengan si 85, gitu. Gitu, berarti. Oke, berarti sekarang di sini kita bisa tulis ya teman-teman ya. Kan nanti si posteriornya itu akan menyebar beta, gitu ya. Oke, 3 tambah 85 itu kan beta 88 ya. 88, koma, ini ada 106 dikurangi 85, gitu kan ya. 100 berapa sih? 6 ya? Iya, 106. Gitu. Maka kan di sini jadi 21 ya. Kurangi 85. Maka di sini adalah 21. Nah, karena itu berarti si posternya adalah menyebar beta 88,21. Jadi, karena posternya menyebar beta 88,21. Habis itu yang B, misalnya katanya adalah yang B, penduga bias. Nah, penduga bias jangan lupa ya teman-teman ya. Kalau misalnya penduga bias itu adalah nilai harapan dari posteriornya. Karena tadi dia udah menyebar beta ya, maka kita tahu nih kalau misalkan beta tuh gimana sih nilai harapannya? Oh, alfa per alfa plus beta. Gitu ya. Ini aksen kenapa? Karena kan tadi kita posterior ya. Gitu. Berarti kita tahu tadi betanya adalah beta 88,21. Maka di sini alfanya 88. Terus di sini berarti 88 ditambah 21 ya teman-teman. Maka di sini sama aja dengan 88 dibagi dengan ya tinggal kita ini kan 89 gitu kan. Terus kayak gini. Terus 9. Nah bisa kalian hitung nih. 88 plus 109 berapa? Maka inilah si penduga bias. Untuk petanya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman dari yang A dan B. Aman ya? Oke, aman teman-teman kalau aman. Itu boros gak sih? Salah nggak apa. Nah, sekarang kita coba ya, guys ya, yang C. Nah,
Yang C katanya lakukan pengujian hipotesis dengan H0-nya adalah theta sama dengan 0,3 dan versus H1 theta sama dengan 0,5. Gitu. Jelaskan kesimpulan Anda gitu kan. Nah, biasanya kalau kita di sini diminta dia si hipotesisnya adalah theta yang exact gitu ya, misalnya kayak theta yang titik, bukan theta yang selang gitu. Jadi theta sama dengan 0,3 sama theta sama dengan 0,5 gitu. Bukan yang misalnya theta lebih besar dari 0,3 versus theta yang lebih besar dari 0,3 gitu. Atau enggak bisa jadi theta sama dengan 0,3 versus theta sama dengan 0,3 gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gini gitu ya, kalian bisa pakai alternatif, misalkan contohnya ini. Bisa kita pakai credible interval gitu kan. Terus kalau misalnya pakai yang ini, kalian bisa lihat nih peluangnya gitu. Peluang dari si batas tetanya sampai 0,3 dia itu berapa gitu. Kalau misalkan dia kurang dari 0,05 gitu ya, maka dia bakal tolak ke 0 gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, apa sih namanya yang dia titik ya, buat titik dari tetanya, kita bisa pakai MAP test, guys, gitu kan. Bisa pakai MAP test. Gitu. Apa sih katanya MAP test itu? Katanya adalah gitu ya, H0 diterima jika jika nah ini dia, G H0 secara T-nya gitu kan, itu lebih besar dari ini H1 besar T-nya gitu. Nah, di sini maksudnya bebas teman-teman ya. Itu maksudnya adalah si posteriornya gitu. Kenapa? Karena nanti H0 sama satunya itu akan kita ganti sama si tetanya. Ya, karena kan di sini nggak cukup, ya udah kita ke slide bawahnya aja. Gue kasih tanda deh. Nah, gitu ya. Nah, paling nggak mau dihapus ya. Kalau kita ganti itu aja guys. Foto slide baru kalau gitu. Nah, oke. Begitu tadi MAPTS ya. Kita lanjutin yang C ya. Nah, MAPTS itu tadi adalah ketika si GH0 tadi bersyarat si Y-nya itu dia harus lebih besar dari si GH1 bersyarat Y-nya. H0 diterima gitu ya. Terima jika, nah gitu. Sekarang kita bisa ubah dia ya, semua cara lain ya. Jadi kan H0-nya kan apa sih? H0 itu adalah theta sama dengan 0,3 di sini kan. Theta sama dengan 0,3 gitu ya. Koma G lebih besar dari si G theta gitu ya. Theta sama dengan 0,5
sama Y gitu. Nah, kita tahu kalau misalkan ini adalah posterior gitu kan, teman-teman ya. Nah, tapi eh, kita kan bisa pecah dia ya sebenarnya. Jadi kayak kan kita tahu kalau misalkan si posterior itu adalah si delta gitu ya, dikalikan sama si FD-nya gitu kan. Gitu. Nah, kayak gini sebenarnya kan GT-nya itu kan bisa kita itu ya, ini pelayarin, pelayarin A dari sini kan, iya, beta 36 gitu. Cuma kita langsung aja ke dalam bentuk dia yang theta pangkat satu min tetanya gitu. Kenapa? Karena nanti di sini itu akan sama kan, apa namanya si ininya, betanya gini, alfa plus betanya, gitu kan. Nantinya kan bakal sama antara kedua ros ini. Jadi dia nanti bakal dicoret itu kan. Nah, jadi otomatis kita bakal langsung ke parameternya aja gitu. Di sini katanya sama dengan katanya 0,3. Terus ini ada FV-nya. FV ini berarti dengan katanya juga 0,3 lebih besar dari si B tetanya 0,5 gitu ya. Terus sorry, dikalikan si FV-nya ketika tetanya adalah si 0,5. Maka di sini kita langsung aja kalau tetanya adalah 0,3, maka kita bisa tulis dia adalah kan dia menyebar beta ya, menyebar beta 3,6 ya. Maka dia adalah 0,3 gitu ya. Pangkat si alfanya, alfanya adalah ini, alfa min satu, maka 3 min satu adalah 2 gitu kan. Terus dikali dengan satu min tetanya gitu kan. Satu min tetanya berarti adalah 0,7 gitu. Pangkat betanya adalah beta min satu, betanya 6 di sini kan. Maka jadi 5. Nah, karena itu berarti di sini kita langsung bisa aja di sini ya, si likelihoodnya. Ah, sama nih likelihoodnya nih, yang ini nih. Kan dia kan menyebar binom ya. Nanti kan dia ada si kombinasi Y dari si N di masing-masing ini. Nah, pasti bakal kita coret nanti kan kombinasi Y sama N-nya. Maka kita langsung aja ke yang theta pangkat Y-nya, satu min theta pangkat M Y-nya aja gitu. Maka di sini kita bisa tulis theta pangkat Y, berarti kan theta pangkat ya. Theta pangkat Y. Terus, sorry, tetanya itu kan adalah 0,3. 0,3 pangkat Y. Terus ada lagi satu min theta 0,7 pangkat N min Y. Ya, N min itu kan berarti adalah N 100 dikurangi Y gitu ya. Terus ini supaya nggak bingung teman-teman, kasih ini deh. Relasi binom, sedangkan yang beta adalah ini ya, beta pangkat alfa min satu, satu min beta pangkat beta min satu gitu. Nah, sekarang dia harus lebih besar dengan ketika D-nya adalah 0,5 gitu. 0,5 sama juga kan dia alfanya 3 juga gitu. Yang membedakan adalah si tetanya aja sebenarnya gitu kan. Yang 5, maka di sini adalah 0,5 pangkat Y. Terus sini juga ada ya 0,5 pangkat 100 min Y gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya yang kita pengen tuh adalah nantinya si Y-nya itu gimana sih persamaannya. Sebenarnya nanti kita bisa tahu ketika Y-nya itu sama dengan 85, dia apakah lebih besar apa lebih kecil. Nah, baru kalau misalnya dia lebih besar, maka nanti dia akan menerima hal dan sebagainya. Kalau ada syaratnya gitu. Nah, di sini kita kelompokin aja nih teman-teman ya, yang berdasarkan dia Y, berdasarkan dia yang bukan Y-nya gitu. Gimana sih maksudnya gitu? Maksudnya adalah kayak gini. Kita kelompokin sekarang misalkan di sini sesama Y-nya ya. Gitu. Kita kebawahin aja jadinya ada di sini. Kalau kita kebawahin dia ya ke sini ya, itu kan berarti nanti jadi gini, 0,3 dibagi 0,5 pangkat Y gitu kan, terus ini 0,7 dibagi 0,5
pangkat 100 tinggi, gitu kan? Lebih besar dari baru sekarang yang ininya, gitu kan? Jadi di sini adalah tinggal, ini bisa kalian hitung ya sebenarnya, per 0,3 pangkat 2 terus 0,5 per 0,7 pangkat 5 gitu. Nah, ya, misalnya ini nih, kalian bisa lakuin apa? Lakuin log di transformasi logaritma gitu kan. Maka di sini jadinya adalah Y log 0,3 per 0,5 gitu ya. Ditambah, ini kan ada kali ya, ditambah 100 min Y, gitu kan. Log 0,7 per 0,5 gitu kan. Terus baru di sini sama juga kalian hitung gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita sekarang kelompokin ini kan ada Y sama Y kan. Ini ada Y, terus ini nanti bakal dikalikan Y juga kan. Bakal min Y gitu. Maka di sini gue bakal keluarkan Y, Y gitu kan. Dikeluarkan Y-nya. Terus bakal di sini adalah jadi tinggal log 0,3 per 0,5 gitu kan. Terus nanti di sini ada minnya kan ya. Min log 0,7 per 0,5 gitu. Nah, terus sisanya adalah sini kan. 100 log 0,7 per 0,5. Nah, bisa kita pindahin ke kanan gitu. Berarti dia jadi nantinya 0,5 per 0,3 kuadrat dikalikan 0,5 per 0,7 pangkat 5. Terus yang tadi 100 dikalikan lognya kita pindahkan ke kanan ya. Berarti dia jadi negatif 100 log 0,7 per 0,5 gitu. Nah, kayak gitu. Berarti sekarang yang kalian butuhin adalah ini dulu hitung berapa, gitu kan? Ketemu angkanya berapa, terus baru kalian bagi dengan ini. Hmm. Ya kan di sini aku hitung ya. Misalnya aku hitung nanti hasilnya itu adalah hasilnya adalah itu hasilnya adalah Y kurang dari 40,49. Memang di sini PR-nya adalah sing hitungnya sih gitu. Oke, berarti di sini ketika kalian udah nyari sana ini kan udah hitung nih ini semuanya berapa. Oke, udah hitung berapa. Terus ini 100 log 0,7 per 0,5 aja berapa udah ketemu. Terus kalian bagi dengan si ini nih, si log 0,3 per 0,5 dikurangi log 0,7 per 0,5, maka nanti kalian bakal ketemu ini gitu. Kenapa sih? Karena nanti yang ini nih, yang kotak ini, itu dia tuh negatif gitu ya. Jadi makanya pas dibagi itu dia berubah tandanya jadi ini gitu. Kalian bisa coba hitung aja nanti hasil akhirnya adalah ini. Jadi artinya apa sih? Artinya adalah maknanya itu diterima. Jadi kalau diterima jika jika Y kurang dari 40,49. Terus kita kalau mau melakukan uji hipotesis adalah si itu berapa sih? Oh, ada 85. Y-nya adalah 85. Nah, dia lebih kecil apa lebih besar? Kayak gini berarti dia artinya Y-nya itu sama dengan 85 lebih besar dari Y sama dengan 40,49. Artinya berarti H0-nya di pada taraf 5%. Nah, kalian bisa interpret sendiri ya. H0-nya lebih tolak gitu. Kenapa? Karena Y-nya tadi itu dia lebih besar dari 40,49. Dikatakan bahwa dia terima ketika Y itu lebih kecil dari 40,49 gitu. Jadi teman-teman yang cek, ada yang mau ditanyakan? Yang cek, oke aku anggap aman aja ya. Nah sekarang yang D nih, yang D itu dia lebih gampang. H0 datanya sama dengan 0,3, terus H1-nya adalah data sama dengan 0,5. Nah di sini ada hipotesis dua arah nih. Kedua arah artinya kenapa sih? Artinya kita bisa coba aja dia, ini aneh sih soalnya harusnya ini adalah atas tidak sama dengan 0,3 ya harusnya ya. Lebih make sense-nya ya gitu. Cuma ya udah gitu ya.
kita bisa gunain credible interval gitu. Kita cari dulu credible intervalnya, gitu kan? Kita cari credible intervalnya gitu kan. Apakah si 0,3-nya itu masuk atau enggak gitu. Kalau misalnya 0,3-nya itu masuk, maka nanti si H0-nya akan diterima gitu. Nah, cara menentukan credible intervalnya itu sebenarnya ada dua. Bisa kalian pakai komputasional ya, pakai kan tetanya ini kan dia beta ya. Kan bisa pakai yang Ki beta itu dan sebagainya. Atau bisa kalian aproksimasi ke sebaran normal. Aproksimasi normal gitu. Kalau kalian aproksimasi normal gitu, maka nantinya si credible intervalnya itu harusnya adalah si nilai harapan dari si posteriornya, gitu kan? Plus minus, nah, plus minus Z gitu ya, alfa per 2 dikalikan sama si ininya ya, varnya ya. Nah gitu. Nah kalian bisa coba gimana, cuma kalau misalkan sebenarnya eh, udah nyoba sih, udah sempat nyoba, hasilnya hampir sama yang aproksimasi normal, yang dia pakai yang emang sebarannya langsung, exact langsung gitu. Bisa kalian coba pakai R gitu ya. Jadi, nanti kalian bisa hitung, sorry, mana ya? Nah ini kan berarti adalah si penduga biasnya ya teman-teman yang harapan ya. Karena dia beta, maka kan di sini dia sama aja kayak 88 per 88 ditambah 21 gitu kan. Plus minus karena dia adalah tarafnya 5%, maka di sini kan jadinya adalah Z 0,025 ya, alias 1,96 gitu kan. 1,96 akar gitu kan. Akar dari var ini nih, si var si beta ini. Nah, var beta itu gimana sih gitu kan. Var beta itu kalau nggak salah adalah alfa dikalikan beta per alfa plus beta kuadrat gitu kan, dikalikan alfa plus beta plus satu. Nah, kayak gitu. Maka di sini kita bisa coba ya teman-teman ya. Karena tadi posteriornya adalah dia menyebar beta ya. Posteriornya tadi dia menyebar beta 88,21 gitu ya. Maka di sini bisa kita kalikan 88 dikalikan 21 per 88 tambah 21 kuadratir. Terus 88 ditambah 21 tambah 1 ya. 22 ya. Gitu. Maka tinggal hitung aja nih. Gitu. Nah, di sini kalian kalau misalnya hitung, itu nanti kalian ketemu si credible intervalnya itu di antara 0,73 sampai 0,87. Jadi dia adalah 0,73 sampai 0,87. Nah, kita lihat yang di situ apa hipotesisnya ketika teta 9,3 nih. Kalau 0,3 itu di sini tidak masuk ya ke dalam credible intervalnya. Oleh karena itu berarti keanuannya akan ditolak gitu. Bahwa tidak ada theta 0,3 di dalam credible intervalnya gitu. Maka dia hmm, ditolak. Itulah yang mudah sebenarnya. Dibandingkan dengan harus pakai mata tes dulu. Gitu. Ada yang mau tanyakan ke sini, teman-teman? Aman ya? Oke, kalau aman, mungkin kita coba ke ini ya, bab bab berapa sih? Yang bab 5 itu. Jujur sebenarnya bingung latihan soalnya gimana, tapi ya sudahlah. Kita coba lihat aja selanjutnya. Bentar, stop share dulu.
Oh, teman-teman, ini dari yang gua tangkap aja ya, yang Markov Chain Monte Carlo ini mau nanti dikoreksi. Nanti teman-teman bisa speak up aja. Speak up aja ya, oke. Nah, di sini tuh kita kan kalau di bias itu kan kalau misalnya di MSR ya, kita kan belajar Monte Carlo gitu. Tapi kalau di sini kita Markov Chain Monte Carlo di bias gitu kan. Maksudnya apa sih? Ada Markov Chain-nya gitu kan. Jadi artinya bahwa dia nantinya akan mengambil sampel di mana nanti sampel yang apa namanya satu waktu ke depan dia akan berpengaruh terhadap sampel yang waktu saat ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat, jadi dia akan menarik sampel dari sebaran posteriornya yang eksak ya tapi ya. Jadi intinya gitu ya, dia akan ngambil sampel dari si posteriornya yang eksak gitu ya, bukan diaproksimasi dan sebagainya gitu ya. Nah, habis itu nanti si sampel tadi baru nantinya akan dilakukan algoritmanya gitu melalui sampel dari posteriornya. Ngapain sih biasanya kalau saya mau menduga datanya dan sebagainya gitu. Oh ya kok dia gini, ntar dia macet dia. Macet. Beda kelas deh. Udah deh, guys ya, romnya macet. Kita buka lagi si Chrome-nya tadi di kelas ya. Gak usah di restore page ya. Oke, tadi yang ini bab 5. Jadi guys, sini aku nggak pakai latihan soalnya bab 5 ya, karena nggak ketemu yang enaknya dibahas tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi kayak gini gitu ya. Jadi dia itu adalah apa? Nih di sini kan katanya kan ini, fokus keadaan masa depan akan dipilih secara acak menggunakan beberapa peluang transisi gitu. Itu maksudnya adalah, jadi ketika dia sampelnya tadi gitu ya, itu dia akan bisa mendugasi nanti waktu yang kedepannya, tapi dia mempunyai hubungan korelasinya hanya dengan si sampel atau dengan waktu yang si saat ini gitu. Jadi kayak gini nih, kalau misalnya kalian lihat rantai Markov itu kan misalnya kayak gini. Jadi peluang si X yang suatu waktu ke depan itu kan dia akan berpengaruh misalkan terhadap si eh, waktu-waktu sebelumnya misalkan. Kalau misalkan di mungkin time series dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di Markov chain ini, dia si peluang yang waktu depan itu hanya dipengaruhi oleh si waktu saat ini gitu. Jadi seperti rantai gitu Markov chain. Nah, biasanya itu sebenarnya si lebih lebih gampang gitu ya, ringkasannya gitu ya gitu. Nah, kalau misalkan lihat tuh kayak gini, jadi nantinya target distribution itu adalah distribusi si posteriornya gitu. Distribusi si posteriornya itu akan lakukan Markov-Chain Monte Carlo gitu ya. Di mana nanti si pengambilan sampelnya tadi itu akan berkorelasi gitu. Berkorelasi dari si pengambilan sampel yang satu sebelumnya gitu. Tidak dengan sampel-sampel yang dua sebelumnya dan sebagainya, hanya satu sebelumnya gitu. Markov-Chain. Nah, Markov-Chain ini sebenarnya itu ada dua algoritma, itu ada yang Metropolis Asking sama yang Deep Sampling. Gimana sih maksudnya? Ini mungkin kalimat ya lebih enaknya adalah biasanya katanya ujian itu kita disuruh nulis algoritma. Nggak tahu kok sintaks ya. Kok sintaks nggak tahu. Cuma katanya ada algoritma. Ini dari yang gue tangkap sih gini. Jadi kita misalkan dimulai dengan sebuah nilai theta. Tetanya tuh bebas ya. Value theta gitu kan. Sebenarnya bebas berapa. Theta sama dengan berapa gitu ya. Baru nanti kita akan mengambil theta aksen ini adalah nilai theta dari si sebaran posteriornya gitu. Nilai theta dari sebaran posteriornya gitu kita ambil. Habis itu, dengan nilai theta tadi, kita hitung si probability-nya. Nah, si probability-nya itu apa sih? Si ini nih. Manakah di antara eh, minimum, nilai minimum dari antara satu dan
si ini nih, ini, apa ya namanya? Ya, istilah ini, si Gerataksen bersyarat dan sebagainya. Nah, nanti ketika dia sudah menghitung si ini nih, menghitung yang ini, berapa gitu. Nah, mana nih yang minimumnya gitu. Misalkan minimum satu, misalkan oke, berarti satunya yang dipilih sebagai theta selanjutnya. Tapi kalau misalkan minimumnya adalah yang ini, maka nilai inilah yang nantinya akan iterasi lagi selanjutnya gitu. Nah, setelah kita apa namanya menemukan ini nih, si peluangnya tadi tadi ya, yang si peluang transisinya, baru kita sekarang mengambil U gitu ya, variabel U dari sebaran uniform 01. Nah, berdasarkan yang gue baca, kenapa sih dia harus uniform 01? Karena 01 itu kan dia sebaran konstan guys gitu. Jadi lebih gampang ketika dibandingkan, jadi dia lebih bisa konvergen nantinya di akhirnya gitu. Tanpa nantinya harus konvergennya itu lama dan sebagainya, makanya dia di sini mengambilnya dari uniform 01 dari si Metropolis Hastings gitu. Gak tahu apakah emang bisa dibandingkan dengan sebaran lain, cuma yang gue tahu itu Metropolis Hastings itu pakai dibandingkannya sama yang U tadi, U yang dari uniform 01 gitu. Nah, baru nih, baru sekarang kita bandingin si U yang dari uniform tadi, apakah lebih kecil dari si, nah, dari si peluang transisinya atau enggak gitu. Kalau misalkan dia lebih kecil, maka nilai theta yang akan kita lakukan lagi, gitu ya, itu akan sama dengan theta yang ini, gitu ya. Jadi theta yang akan dilakukan selanjutnya adalah theta yang baru, gitu. Tapi ketika besar, maka data yang akan kita lakukan itu datanya nggak berubah, masih data yang lama gitu. Sampai nanti ketemu view-nya itu lebih kecil, baru kita pakai data yang baru. Mungkin lebih enaknya kayak gini ya. Di sini aku ada algoritma. Jadi sempat nemu bos ada bos seperti di bagian jadi dia tuh ngitung acceptance serat gitu. Hmm, yang ini ada di buku bosnya ke teman-teman ya, ada di drive group, kan bisa lihat gitu. Nah gini nih guys nih, kayak gini contohnya. Jadi misalkan di sini ada soal ya. Nanti soalnya apaan sih? Ya namanya deh, masuk lagi deh. Nah, ini sampling yang lebih enak dibahas. Nah, ini. Nah, ini. Jadi dia katanya mau melakukan Markov chain Monte Carlo dari si posterior ini nih. Nah, kalau kita lihat ini kan dia, wah, em, sebarannya gabungan normal gitu ya, normal 1, 3,050 derajat dan sebagainya. Nah, di sini dari si tabel ini, tadi kita kan pertama adalah menginisialkan si tetanya gitu kan. Si tetanya nol itu berapa sih gitu kan. Dimana di sini katanya di soalnya itu untuk soalnya. Nah, at starting value tetanya 2 gitu. Dimulai ya, dimulailah gitu kan. Karena value-nya nilai gitu kan. Nah, habis itu baru sekarang setelah kita udah dimulai dengan si current value-nya 2, kita ngambil si sampelnya, sampel theta aksena tadi dari sebaran posteriornya gitu. Secara acak. Nah, kita dapetin bahwa dia adalah 1,440 misalkan. Nah, habis itu baru sekarang kita hitung si peluang dari si ini kandidat tadi gitu kan ya. Yang sama dengan min 1, bla bla gitu. Nah, ketemu nantinya minnya itu adalah si satunya gitu kan. Nah, setelah kita dapetin yang ini, maka sekarang kita ambil lagi adalah sebuah pembacak dari sebaran uniform 0,1 tadi gitu. Nah, ketemulah dia 0,409. Nah, sekarang kita bandingin sama si ini ya. Apa sih namanya tadi yang rate si penerimaannya, acceptance rate-nya gitu. Nah, di sini katanya kalau misalkan dia si alfanya itu lebih besar dari U-nya, oke, maka di sini dia diiksa gitu rate-nya. Artinya adalah kita makai si current value-nya ini adalah si theta aksennya gitu.
peta action yang barunya pakai yang kandidat tadi. Lanjut lagi dia kandidatnya, ambil lagi sampelnya dari posteriornya, ketemulah 2,630. Hitung lagi si alfanya tadi pakai yang min 1, bla 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 gitu kan. Oke, ketemulah 0,998. Ambil lagi sampel dari uniform 0,1, ketemu 0,046 gitu kan. Oke, dibandingin lagi. Oke, alfanya masih lebih besar gitu kan. Alfanya masih lebih besar. Oke, berarti acceptance rate-nya jadi yes lagi kan. Oke, berarti sekarang si current value-nya kita ganti sebagai kandidat tadi gitu kan. Oke, seterusnya gitu ya. Nah, yes ini artinya nanti dia akan prosesnya lanjut secara cepat gitu kan ya. Oke, terusnya dan sebagainya sampai nanti yang di proses ini nih 2,591 yes sampai ke current value-nya 2,591. Terus nanti di sini masih yes ya, di sini dia masih lebih besar si peluangnya. Baru sekarang ketika di iterasi 6 gitu ya, kandidatnya ketemu 4,33 itu ketemulah 0,08 dia lebih kecil. Nah, maka dia acceptance rate-nya dia 0. Kalau bakal berhenti enggak sebenarnya. Di sini cuma dia gantinya tetanya adalah tetap 3,052 gitu. Seterusnya gitu. Sampai nanti dia konvergen gitu. Sampai nanti dia konvergen si suatu nilai ininya gitu. Baru nanti dia berhenti gitu sih. Jadi setahuku itu metropolis hosting tuh kayak gitu penjelasannya. Nah, bedanya gap sampling adalah gap sampling itu dia lebih relevan ketika banyak parameternya gitu. Jadi misalkan ada parameter theta 1, theta 2, sama theta 3 gitu. Nah, nanti bedanya adalah si algoritma Gibbs sampling ini, setahu ya, itu si theta 1 sama theta 2 itu nanti akan disimulasikan tersendiri gitu. Masing-masing disimulasikan gitu terhadap masing-masing disimulasikan di distribusi kondisionalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya katanya ya. Nah, mensimulasikan satu nilai dari setiap parameter ini, gitu ya. Jadi itu disebut disebut sebagai satu siklus dari Gibbs sampling gitu. Jadi nanti setiap parameternya tadi kita ambil satu nilai, ya, terus kita lakukan simulasi, terus parameter yang lain juga seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi nantinya dia lebih cocok ketika parameternya banyak. Gitu. Konvergennya apa gitu? Kita nanti bisa memakai algoritma si metropolis dari algoritma Gibbs sampling. Nah, dia lebih kompleks ya. Jadi dia si ininya apa sih nerimanya si acceptance rate-nya, acceptance probability-nya itu nantinya akan melihat si parameter yang sebelumnya gitu ya dengan si kondisionalnya adalah si parameter yang saat ini gitu. Ini lebih case-nya lebih kompleks sebenarnya untuk yang algoritma deep sampling. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa baca di Google ya atau di YouTube. Biasanya di YouTube tuh banyak ilustrasinya. Kalian bisa gampang ada visualnya biasanya kalau di YouTube itu. Tapi yang aku itu kayak gitu sih. Jadi kalian mungkin aku udah tanya sih ke beberapa cutting-cutting itu jadi lebih ke ini apa algoritmanya aja gitu. Sintaksnya kayaknya harus yang kayak. Jadi kalian coba pahami algoritmanya aja dari si terutama metropolis hosting gitu. Soalnya kemarin katanya nggak ada deep sampling, adanya metropolis hosting gitu. Kayak gitu. Itu yang bagian bab 5. Oke teman-teman ada yang mau tanya? Ini udah mau jam 10 ya, tapi ada satu soal lagi sih. Yang bab 6 regresi. Oke, aku anggap aman ya. Nah, di sini ini regresi ya. Katanya dia ingin menghitung ya antara si heart rate-nya sama oksigennya gitu kan. Ya si apa namanya? Detak jantungnya adalah si X gitu ya. Sedangkan si oksigennya gitu ya adalah Y gitu kan. Nah, di sini dia pengen tahu apa namanya? Dari regresi bias gitu kan. Gimana sih kalau misalkan kita lihat di pertanyaannya adalah dia mau melihat nih posterior dari si betanya gitu. Kalau misalkan posterior dari betanya otomatis pasti kan beta itu kan parameter ya, parameter si regresinya. Pasti kita harus tahu nih, dia pasti pakai Bayesian karena dia pengen tahunya adalah si sebaran dari parameternya gitu. Nah, sekarang kita coba ya.
Nah, tapi ini yang A, B, C itu disuruh scatter plot dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu kita skip aja karena itu kan nggak terlalu penting juga. Aku coba itu aja ya. Excel. Ada X, ada Y, terus ini ada 94, ada 96, 94 lagi. Oh, di sini kita nggak usah coba yang ininya, gitu. Nggak usah lah ya ininya gitu kan. Nah sebenarnya kita kan tahu kalau misalnya di regresi itu nantinya si Y-nya itu kan nyoba normal kan adalah dengan si nilai harapan dari ya nilai harapan dari si regresinya gitu kan. Jadi kayak kalau kita lihat di sini adalah nantinya si beta 0 itu kan plus beta 1x gitu ya. Gitu kan. Koma si variansnya gitu. Ini buat si likelihoodnya gitu ya. Dari si regresi. Karena ini adalah nilai harapan dari si Y-nya gitu. Jadi, nah oleh karena itu nanti kita yang kita mau adalah mencari posterior. Posterior dari si betanya gitu. Tapi sekarang yang diminta tuh adalah katanya, oh di sini di mana si parameternya itu udah diketahui katanya. Simpan bakunya 0,13 kuadrat. Terus use a normal 0, oke. Katanya priornya gitu ya. Priornya adalah katanya menyebar normal dengan 0,1 kuadrat gitu. Ini adalah si betanya ya, prior buat betanya. Betanya posterior bentuk betanya gitu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini for your information aja, kalau misalkan regresi, kan biasanya kan priornya itu kan konstan ya, satu biasanya ya. Di situ satu priornya, satu. Nah, nanti cara kita mencari si sebaran posteriornya biasanya pakai Monte Carlo biasanya. Tapi karena di sini diketahuin bahwa dia priornya adalah menyebar normal, maka nanti posteriornya juga pasti akan menyebar normal ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba aja. Nah, ada di buku Ballstat ya. Buku Ballstat sebenarnya. Ballstat bab simple linear regression ya. Kan kita jadi babnya gitu ya. Katanya kalau misalkan priornya itu menyebar normal. Nah, karena tadi dia adalah sampel ya, sampel dari beberapa orang yang heart rate, heart rate-nya itu dihitung dan eh, berapa si oksigen uptake-nya gitu kan. Maka di sini kan dia bakal bukan si parameter ya, si mu-nya, tapi misalkan misalkan sebagai min gitu ya, m aja lah gitu. Min dari si betanya gitu kan, koma misalkan simpangan bakunya gitu kan ya, ter betanya gitu. Maka nanti si posteriornya gitu ya di buku bosot ada penyebaran tapi panjang banget gitu ya. Di sini aku langsung aja itu akan menyebar normal gitu. Dengan dia adalah sorry kuadratin aksen gitu ya. Aksen itu apa maksudnya? Nah, penjabarannya adalah bahwa ada presisi dari si betanya itu rumusnya adalah kayak gini. Kuadrat sama dengan satu per simpangan baku dari si betanya ditambah dengan SXX. Nah, ini kalian tahu ya apa ya? Ini kan berarti artinya adalah jumlah dari si XI dikurangi dengan X barnya dikuadratin gitu. Dibagi dengan si ragam populasinya gitu. Sedangkan
Si min-nya gitu ya, itu bisa kita hitung dengan cara satu per ragam dari betanya gitu, per satu per ini S aksen beta kuadratnya dikalikan sama si apa namanya min dari si priornya ditambah dengan si S aksen tadinya tadi panjang ya gitu ya. Ini mungkin siapa tahu aja Pak Kusman keluarin soal ini, cuma ini sedikit insight aja ya ada soal kayak gini. Karena kalau misalkan yang dia, nah kalau misalkan dia yang priornya cuma satu uniform, kita bisa pakai Monte Carlo gitu ya. Dan kan besok tuh kan kayak besok sorry, ujian besok kan nggak boleh pakai ini ya apa sih sintak dan sebagainya ya gitu. Jadi ya coba tahu aja tiba-tiba priornya normal gitu kan. Nah ini kayak gini, kalian bisa baca cara penjabarannya di bawah stat ya, di bagian simple linear regression gitu. Nah sekarang yang kita butuhin adalah ini ya teman-teman ya. Nah di sini kita udah ketemu ya sebenarnya ya. Si ragamnya tadi adalah 0,13 ini. 0,13 kuadrat gitu. Terus si SXX ininya gitu ya. Harus kita tentuin juga. Yang kita tadi di Excel ya. Excelnya mana sih? Di sini. Maka artinya kalau SXX itu kan kita pakai dia si var ya. Si var X aja kita pakai. Habis itu kita bagi dengan si N-nya ya. Itu. Kayaknya ada yang salah. Kok dibagi, sorry. Masih dikali ya. Dikali dengan si ini. Karena kan dia kan kalau var itu kan var dari si parameter itu kan dia pembilangnya sama ya, si x i min x bar per n. Ya udah supaya n-nya hilang kita kalikan aja dengan n-nya gitu kan. Berarti nanti jadi 1486. Berarti di sini jadi 1486. Nah, tadi ini adalah 1486. Nah, terus kita di sini mau tahu adalah si ini nih, ragam dari betanya. Nah, ini adalah ragam prior ya teman-teman ya. Ragam prior tadi apa sih di soalnya? Dia menyebar 0 sampai 700. Priornya adalah menyebar 0 1 kuadrat. Maka di sini adalah satu. Oleh karena itu nanti satu per ragam dari posteriornya sama dengan satu per satu kuadrat ditambah 1486 dibagi dengan 0,13 kuadrat gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung, ya hasilnya adalah kita coba ya. Di sini berikan satu ditambah dia adalah 1486 itu 1486 yang kita peroleh di sini kita bagi dengan 0,13 kuadrat. Oke, di sini adalah 87929 satu per nih, 87929,99 atau enggak kita buletin aja misalkan jadi 87930 gitu. Nah, berarti sekarang si ragam dari posteriornya tinggal kita balik aja ya. Berarti jadi satu per 87930 gitu kan. Maka dia jadi di sini kita bisa coba ya, satu dibagi si ini. Nol. Jadi dia adalah 0,00 dan sebagainya. 0,0000 itu ya. Satu satu tiga. Nah, ini adalah si ragamnya. Oke, kita sekarang udah ketemu nih ragamnya. Lalu sekarang kita tinggal menghitung si minnya gitu kan. Min dari posterior yang pakai rumus ini. Nah, tadi satu per S kuadrat itu kan tadi ini kan satu ya. Satu dibagi sama, nah ini tuh adalah yang tadi yang ini. Yang tadi adalah yang 1930 gitu. Maka di sini adalah
87930 dikalikan, nah ini nih, si min dari si priornya adalah 0. Ditambah dengan SXX-nya adalah tadi 1486 dibagi dengan 0,13 kuadrat. Ini adalah yang diketahui si ragam populasinya. Dibagi dengan yang ini adalah tadi kita udah dapet ya 87930 tadi. Dikalikan dengan, nah, data satu bulan. Ini kan si solopnya ya. Solopnya bisa kita hitung aja di sini. Kalau slot dari si regenerasi berarti kan SXY per SXX ya, kalau nggak salah ya. Ini. Coba covariance. Sebenarnya bisa pakai ini sih guys, data analisis sih cuma ya udah. Nah, 0,0426 gitu. Oke, kita kalikan sini 0,0426. Udah di sini kan ini udah nol ya teman-teman ya. Ini udah nol. Oke, udah habis. Maka sekarang kita fokusnya adalah ke ini aja. Yang di sini. Kalau misalnya kita kalikan, berarti kan dia jadi 1486. Yang ini kita bagi dengan 0,13 pangkat 2, gitu kan. Terus kita bagi lagi dengan yang ini 879 gitu ya. Oke, kita kasih kurung lagi di sini. Baru sekarang kita kalikan dia dengan yang ini. Keren. Nah, sama juga yang mendekati dia. Oke. Maka di sini hasilnya adalah, foto di atas saja, bahwa si absen betanya kuadrat itu adalah 0,000113, sedangkan si parameter M-nya minnya gitu ya, yang posteriornya adalah 0,0426. Nah, berarti sekarang ya udah tinggal kita tulis saja posteriornya ya. Maka posterior bagi si datanya tadi terhadap si datanya gitu ya. Datanya itu akan menyebar normal dengan parameter 0,0426, 0,000 dan sebagainya, 113 gitu. Seperti itu ya teman-teman. Memang panjang sih ini. Kalau misalkan yang apa, konstan, dia bisa coba sih pakai ini apa, simulasi Monte Carlo. Nah, kalau misalnya sekarang kalian disuruh hitung intervalnya misalkan, variabel intervalnya pakai yang rumus. Sekarang kita coba yang F-nya ya. Nah, F tadi kan disuruh cari variabel interval. Variabel intervalnya gitu kan. Berarti kalian harus ngitung dia si nilai tengah dari si posteriornya plus minus. Nah, jangan lupa kalau misalnya regresi gitu ya, dia pakai distribusi T ya. T gitu ya. T alfa per 2, N-nya N-2 gitu. Diakarkan dia adalah si S aksen beta kuadrat. Nah, di sini kalian bisa hitung sebenarnya berapa 0,042651 di sini kan. Ditambah berarti di sini adalah nilai T dari si 0,025, di mana N-nya tadi ada berapa sih? N-nya jumlah amatannya itu ada 11. Ada 11. Terus dikurangi 2 jadi 9. Terus kalian kalikan sama si 0,000113. Kamu bisa hitung ini berapa, nanti setelahnya ketemu nih berapa. Nah, nantinya kalau misalkan yang bagian E dan E-nya yang lain, yang ini, kalian tinggal hitung aja. Apakah si ini, credible interval ini, itu dia memuat si beta sama dengan 0 atau enggak. Gitu. Itu bagian lagi ya. Memuat beta sama dengan 0 enggak. Gitu. Credible intervalnya. Gitu. Kalau misalkan memuat,
maka dia terima H6. Tapi kalau misalkan tidak memuat, maka dia adalah tolak H0 gitu. Oke, mungkin di sini kalian bisa hitung aja ya. Nah, karena di sini aku juga nggak tahu sih nilai T dari 0,059 berapa gitu. Jadi kalian bisa cari di Excel juga sebenarnya bisa sih gitu. Oke, itu mungkin untuk soal terakhir dari studi kali ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Buat yang regresi ini emang kemungkinan priornya itu bisa yang uniform satu atau yang normal. Kalau misalnya normal tuh kayak gini ya. Jadi posteriornya adalah kayak gini. Satu per S aksen beta. Maksudnya adalah ketika posterior yang tanya itu adalah beta gitu. Ragamnya gitu. Tapi kalau misalkan priornya uniform, dia pakai simulasi Monte Carlo sih. Jadi eh, pakai sintaks sih gitu. Kalau misalkan dia normal kan sebenarnya bisa langsung ke posterior normal. Makanya dia di sini nggak perlu pakai codingan dan sebagainya. So, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau aman mungkin dari aku sekian dulu ya teman-teman istutinya. Istuti terakhir, bias. Oke, mungkin terima kasih bagi yang udah join, bagi yang sudah mendengarkan juga. Sorry kalau misalkan selama menjelaskan ada yang salah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya merasa ada yang kurang ngerti, ada yang salah, bisa dikomunikasikan saja, bisa dikaca aja nanti ya, gitu teman-teman. Nanti bisa direvisi gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman. Selamat sahur dan selamat belajar buat ujian ya. Semoga hasil memuaskan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.